Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bertemu kembali dengan saya Vanessa Diana dengan NIM 21051204017 dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2021. Nah, pada video pembelajaran jaringan komputer pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari web server sendiri? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari web server sendiri. Yang pertama ada memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Oke, berikut adalah keunggulan-keunggulan web server. Yang pertama di bagian apa aja? Yaitu yang pertama pengaturannya lebih mudah. Yang kedua open source. Yang ketiga komunitasnya yang besar. Dan di bagian NINX ada keunggulannya yaitu ringan, banyak fitur dan stabil, performa tinggi, dan IIS, yaitu IIS mendukung penuh pada Windows. Yang kedua adanya kemampuan pengecekan kesalahan. Yang ketiga ada kerja menggunakan PHP lebih stabil. Dan pada bagian light speed web server, yaitu memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, dan kompatibel dengan HT access. Oke, jika tadi kita sudah mengetahui pengertian dan fungsi-fungsi dari web server, selanjutnya ini adalah pengertian dari DNS server sendiri. DNS merupakan Domain Name Server atau sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, berikut fungsi dari DNS server sendiri. Yang pertama ada meminta informasi IP address dengan sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua adalah meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, ini adalah macam-macam DNS server. Ada A-record atau address record, AAA record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, CERT record, SRV record, TXT record, dan SOA record. Nah, berikut kita akan mencoba simulasi web server dan DNS server pada aplikasi Kisco. Nah, di sini kita sudah memasuki pada aplikasi Kisco, di mana kita melanjutkan program dari kemarin, yaitu dinamik statik dan juga router statik. Nah, di sini yang pertama kita akan menuju pada server 2, di mana kita dapat mengubah server 2. Kita pastikan dulu di HCP-nya sudah on, lalu kita ke indeks HTML. Nah, di sini kita edit HTML sesuai dengan apa yang kita mau. Jika sudah, kita save. Jika sudah kita save, lalu kita mengecek lalu kita ke tes ke PC1. Nah, di sini kita mengarah ke desktop
web browser, lalu kita cek. Sebelum itu kita kembali ke server 2. Nah, di sini kita isi IP address-nya yaitu 434343. Lalu kita coba cek di sini. Ternyata di sini masih ada kendala. Jika sudah, kita ke PC1. Nah, di sini kita cek dan kita cek NSLOOKUP dengan mengetikkan jarcom.com. Nah, jika seperti ini, maka tandanya adalah berhasil. Lalu kita cek ke web browser. Di sini kita masukkan IP pada server 1. Ternyata di sini masih terkendala, maka kita bisa cek pada PC yang server 0 dan juga server apakah sudah dirubah. Nah, kita di sini bisa merubahnya. Lalu save. Lakukan hal yang sama dengan server 1. Nah, seperti ini. Lalu kita cek pada PC 0. Dan di sini kita memasukkan IP yaitu IP 43431. Nah, sudah berhasil. Lalu kita ke PC3, apakah juga berhasil? Kita masukkan IP 43431. Kita cek juga sudah berhasil. Lalu kita ke PC1.
Kita klik web browser, kita cek pada web browser dengan memasukkan IP 43.3.1. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu kita akan mengkonfigurasi DNS server yang digunakan pada server 1. Nah, di sini kita rubah DNS-nya, kita pastikan DNS-nya on terlebih dahulu. Lalu kita ketik sesuai dengan nama jarcom.com. Lalu kita pilih address-nya 43.43.43.1 sesuai dengan alamat IP yang tadi. Dengan lalu add. Lalu yang kedua, kita bisa mengganti address-nya di sini dengan kita cek IP address pada PC 0 dan kita ganti dengan DNS 33.3.3.1. Jika sudah berubah seperti ini, kita ganti pada semua PC. Kita ganti IP address-nya dengan 33.3.3.3.1. Kita add. Ya sudah, kita geser ke PC2. Kita ganti juga PC2-nya dengan DNS 33.3.3.3.1. Nah, jika sudah, kita coba mengecek pada laptop apakah IP-nya sudah berubah. Ternyata di sini kita juga belum DNS server menggunakan IP yang sudah ditentukan. Nah, jika sudah sukses seperti ini, kita bergeser ke tablet. Nah, kita juga ganti DNS servernya. Jika sudah, kita cek pada PC2. Kita juga rubah DNS servernya. Nah,
Jika sudah seperti ini, kita beralih ke PC0, lalu kita mengarah pada command prompt dan kita tes menggunakan nf lookup com. Kita tunggu, lalu coba kita cek pada web browser. Kita pastikan terlebih dahulu IP address-nya itu 33.33. Dan jika seperti ini, kita bisa rubah terlebih dahulu DNS servernya. Jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan tes di command prompt dengan ns lookup jargon.com. Ternyata di sini masih ada kendala. Kita coba cek lagi pada web browser. Ternyata di sini teman-teman masih mengalami kendala. Nah, kita cek kembali apakah sudah benar untuk IP address-nya. Lalu kita mengecek pada server 1. Nah, di sini kita mengarah pada DNS-nya. Kita klik www. Kita isi semua dan menginputkan jargon. Kita add. Juga seperti ini, kita akan melakukan hal yang sama pada server 2. Kita add. Lalu kita coba tes menggunakan command prompt jargon.com.
Nah, untuk selanjutnya, kita akan merubah DNS server pada server 0. Kita pastikan DNS-nya sudah on, dan di sini sudah meng-add jarcom.com dan www.jarcom.com. Lalu kita cek pada PC1, kita cek DNS apakah berhasil, jarcom.com. Kita cek pada web browsernya. Ini kita cek jarcom.com. Nah, sudah muncul seperti ini, maka berhasil. Kita coba pada PC1, kita cek DNS lookup jarcom.com. Nah, seperti ini, maka ini dinyatakan juga sudah berhasil. Lalu kita cek web browser pada PC2. Kita cek www.jarcom.com. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Lalu kita coba semuanya pada laptop. Nah, sebelum mencoba, maka dipastikan untuk DNS servernya adalah 33.33.33.1. Lalu kita juga akan mencoba pada web browsernya. Kita cek www.jarcom.com. Nah, ini juga berhasil. Kita cek kembali jarcom.com. Ini juga berhasil. Lalu kita cek kembali pada command prompt-nya nslookup www.jarcom.com. Nah, seperti ini. Kita coba pada tablet. nslookup www.jarcom.com. Nah, jika muncul seperti ini, maka dinyatakan berhasil. Nah, itu tadi sekian simulasi mengenai web server dan DNS server. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.